Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Sukabumi. Ruang diskusi yang inspiratif, informatif, dan tentu saja selalu dekat dengan kepemiluan. Kembali lagi bersama saya, Andika, yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas podcast terkait dengan kepemiluan dan juga peran jurnalis. Sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan menjadi narasumber. Beliau merupakan Ketua IJTI Kota Sukabumi, Bapak Apit Hairuman. Selamat datang Pak di podcast KPU Kota Sukabumi. Terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat meskipun cuacanya agak mendung ya. Iya, sekarang memang lagi agak mendung cuacanya Pak ya. Musim hujan. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir Ya. di podcast KPU Kota Sukabumi. Ya. Yang tadi saya mendapat kabar seperti Bapak tadi habis liputan Pak ya? Betul. Tadi itu pagi ada kegiatan liputan dulu di Polres Sukabumi Kota. Ada pengungkapan kasus curanmor Gitu. di wilayah Sukabumi. Baik. Kebetulan kita teman-teman jurnalis semua pada liputan di sana. Liputan di sana. Betul. Jadi di tengah-tengah kesibukan Bapak menyempatkan diri hadir. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya ya Pak. Terima kasih sama-sama undangannya. Siap. Mungkin untuk pertama boleh Pak mungkin diceritakan sedikit ke teman-teman pemilih yang sedang menonton untuk sekedar perkenalan. Siap. Siapa sih sebenarnya Bapak Apit Hairuman ini gitu? Ya. Dan bagaimana mungkin perjalanan karirnya sampai akhirnya sekarang menjadi ketua IJTI. Jadi IJTI itu adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin bisa Pak diceritakan ke teman pemilih. Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Apit Hairuman. Saya bekerja di jurnalis Metro TV. Pada tahun 2008 saya diterima di Metro TV. Kemudian berjalan waktu kami membentuk sebuah organisasi profesi yang dinaungi di bawah Dewan Pers, namanya Ikatan Jurnalis Televisi Korda Sukabumi Raya. Kebetulan waktu itu pemilihan pertama saya dipercayai oleh teman-teman jurnalis TV khususnya, karena IJTI ini kan sebetulnya wadah untuk teman-teman jurnalis televisi di Sukabumi sebetulnya ya. Itu kapan Pak kira-kira ya? Kita pemilihan sebetulnya kalau untuk masuk jadi keanggotaan IJTI itu memang sudah sejak lama ya, hampir 2010 kalau nggak salah ya. Wow. Cuman karena kita memang ya agak sedikit vakum karena kita nginduknya ke Bandung waktu itu. Akhirnya dipecah per wilayah, akhirnya kita bentuk lagi Ikatan Jurnalis Televisi Korda Sukabumi Raya namanya. Itu tahun 2019. Pemilihan itu waktu itu kalau nggak salah bulan Desember. Nah, alhamdulillah saya dipercaya sama teman-teman, khususnya teman-teman jurnalis TV ya. Karena IJTI itu memang membawahi teman-teman televisi, meskipun hari ini banyak teman-teman media online juga yang memang ikut gabung dalam organisasi ini. Oh gitu. Ya, jadi alhamdulillah saya 2019 dipilih. Periodenya 3 tahun, dan periode kedua alhamdulillah saya juga masih dipercaya lagi untuk memimpin IJTI 3 tahun ke depan. 2026 mungkin saya masa akhir. Oh, berarti Bapak Apit Hairuman ini sudah 2 periode berarti Pak ya? 2 periode menjabat jadi ketua. Ini. Betul. Luar biasa. Berarti perjalanan karirnya dari awal memang sebagai jurnalis Pak ya, memang cukup ini ya, pengalamannya cukup banyak berarti Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan pengalaman selama saya liputan mungkin hampir 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, luar biasa sekali. Mungkin gini Pak, sebagai ketua IJTI Kota Sukabumi, mungkin Bapak bisa melihat atau memberi gambaran bagaimana sih Pak Bapak melihat jurnalis televisi sekarang ini Pak, khususnya mungkin pada saat tahapan lalu gitu. Perannya seperti apa gitu Pak? Pada saat pemilihan kemarin? Pemilihan kemarin ya? Iya, sebetulnya sama aja ya. Teman-teman jurnalis televisi maupun cetak dan online juga memiliki peran yang sama pada saat kita melakukan peliputan pilkada, mau dari awal mungkin sampai kemarin yang terakhir kita melakukan peliputan.
Mungkin berbedanya karena kita berada di wilayah lokal Sukabumi, tidak berada dalam misalkan kelasnya mungkin bukan kelasnya apa ya, wilayahnya provinsi Wilayahnya. dengan pusat gitu. Mungkin porsi untuk pemberitaannya untuk kita melakukan peliputan memang agak sedikit karena kan kemarin kalau pilkada serentak ya, pilkada serentak itu hampir semua seluruh di Indonesia melakukan Iya, benar. peliputan yang sama gitu Iya. kan. Nah, tapi kami juga memberikan kontribusi lah pada saat kita pilkada kemarin dengan aktivitas peliputan beberapa calon yang memang kemarin bertarung gitu. Dan kami jurnalis juga dituntut untuk tetap netral, independen gitu, tidak memihak salah satu calon yang akan nanti bertarung di pilkada kemarin gitu. Ya alhamdulillah lah teman-teman televisi yang sejauh ini saya tahu gitu ya, secara pengalaman kemarin ikut dalam mempublikasikan pilkada kemarin juga ya alhamdulillah meskipun kami ada 2 pemilihan ya di kota dan kabupaten gitu kan. Iya. Memang wilayahnya cukup luas lah, alhamdulillah kami tidak apa ya, tidak terbawa arus lah dalam salah satu mereka mendukung salah satu calon dari di kota Sukabumi ada 3 calon, di Kabupaten Sukabumi kalau nggak salah ada calon gitu. Iya. Berarti sebelumnya IJTI ini ada berapa anggota ya Pak sebenarnya totalnya? Kalau IJTI itu memang awal kita membentuk IJTI itu ada 22 orang. 22. Karena memang mungkin pada saat itu karena persyaratan untuk membentuk Korda Sukabumi itu harus 20 orang peserta, anggota Minimal. gitu. Iya, betul. Jadi kami merekrut beberapa teman-teman yang memang media online yang memiliki visual kayak YouTube lah, kayak Iya, iya. ada visual televisinya gitu. Iya. Berjalan waktu teman-teman yang memang fokus di online akhirnya ya mau nggak mau mungkin lebih memilih untuk fokus di online. Online. Akhirnya anggota kami waktu itu pertama kali kita membentuk itu ada 20 orang. Tapi untuk di periode sekarang hari ini tuh memang karena beberapa orang yang juga yang keluar dan dengan aktivitas yang lain gitu. Sekarang ada 18 orang anggota 18. IJTI gitu. Wah, luar biasa. Berarti mungkin melihat dari perkembangan zaman sekarang Pak ya, berarti kan selain menggunakan televisi secara mungkin nasional Pak ya, Betul. mungkin juga bisa diaplikasikan juga ke online-nya gitu Pak ya, Betul. untuk menambah wawasan untuk masyarakat gitu Pak ya. Betul. Berarti kira-kira seberapa besar sih Pak pengaruhnya media televisi sekarang ini Pak untuk terkait dengan membentuk opini publik gitu Pak, terutama terkait dengan kepemiluannya gitu. Ya, menurut saya kita juga punya peran penting ya untuk dalam memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya memberikan edukasi bahwa kita jurnalis harus memberikan arah yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak memberikan isu-isu yang membuat pecah belah di Belah, masyarakat ya. gitu kan. Alhamdulillah lah karena kami skupnya lokal, kami bisa membaca wilayah ini gitu. Alhamdulillah kami juga tidak terjerumus lah dengan isu-isu ataupun berita-berita yang memang belum tentu kebenarannya. Karena kami jurnalis ini dituntut untuk selalu cross check. Apapun yang kita terima informasi dari luar gitu. Pertama kali yang harus kita lakukan untuk cross check di lokasi gitu. Cek lokasinya. Betul. Karena kalau kita hanya menerima mentah dan mendengar opini dari orang lain ataupun informasi dari masyarakat, kita telan dengan mentah-mentah, saya rasa itu juga akan membawa dampak yang negatif lah untuk pemilihan kemarin gitu. Akhirnya ya kami selalu mendapatkan informasi itu selalu untuk melakukan cross check dan kebenarannya terkait informasi yang kami terima di lapangan. Seperti itu. Baik. Jadi ini cukup menarik ya Pak. Bagaimana tadi Bapak bilang untuk selalu cross check dengan kejadian yang sebenarnya terjadi gitu. Nah saya jadi pengen tahu nih Pak, untuk metode yang Bapak lakukan untuk membuat pemberitaan yang informatif kepada masyarakat dan tentunya faktual gitu Pak ya, itu apa aja Pak yang Bapak lakukan ya? Ya pertama kali informasi yang kami dapat kita telusuri, kita cek kebenarannya dengan mendatangi lokasi, kita tanya warga di sana ataupun saksi
kita juga telusuri orang yang memberikan informasi itu. Kemudian kami konfirmasi lagi kalau misalkan kita di ranah kepemiluan, biasanya kita konfirmasi lagi ke anggota KPU. Oh iya, Tentu benar. itu hal yang memang harus kita lakukan gitu Iya. kan. Kita juga berharap kadang-kadang kendala kita di lapangan gitu. Pada saat kita melakukan cross check, berita yang kami terima itu memang kadang-kadang informasi yang kita pas datang ke lokasi yang kita terima informasi itu, masyarakat kadang-kadang enggan untuk memberikan informasi lebih jauh gitu kan. Iya. Tetapi kami juga tidak putus asa melihat karena kalau informasi itu penting dan menurut saya itu bisa membawa dampak yang baik ataupun yang kurang baik, tetap kita harus konfirmasi gitu kan. Kemudian setelah kita cross check di lapangan, tentu kita harus mengkonfirmasi itu ke KPU apakah kebenaran berita itu, informasi itu benar atau memang tidak, ataupun mencari narasumber yang memang kompeten di bidang itu Ya, betul. untuk melakukan kebenaran berita informasi yang kita terima gitu. Baik, baik. Seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Ini dengan sebagai jurnalis selama ini, Pak ya. Ya. Untuk akhir-akhir ini terutama, Kota Sukabumi ini kan sebenarnya lingkupnya nggak terlalu besar, Pak ya. Betul. Bisa dibilang ya dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi, terutama kan luasnya sangat berbeda luas. sekali. Luar lingkupnya segitulah untuk Kota Sukabumi. Iya. Nah itu kira-kira ada nggak Pak tantangan yang Bapak alami sebagai jurnalis selama meliput terutama khususnya di seputaran pemilu, Pak, Pemilu ya. di Kota Sukabumi begitu. Sebetulnya karena lingkup kota Sukabumi itu tidak terlalu luas ya, 7 kecamatan. Iya. Dan itu sangat mudah untuk dijangkau dengan kendaraan kita untuk peliputan dengan sepeda motor gitu kan. Sebetulnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang ada 7 kecamatan itu memang tidak sulit sebetulnya. Cuman yang menjadi tantangannya itu mungkin kita untuk menggali informasi itu dan meng-cross check kebenaran berita yang kita dapat itu memang kadang-kadang di lapangan yang memberikan informasi ataupun warga memang agak ada yang takut untuk memberikan informasi, ada yang memang dia berani, ada yang kadang-kadang informasi itu menyebar tapi kita sulit untuk mendapatkan narasumber di lapangan. Iya. Itu yang menjadi tantangan yang mungkin kalau misalkan berita itu penting untuk dipublikasikan dan kita sudah konfirmasikan ke KPU, tetapi kita kendala dengan narasumber di lapangan, kadang-kadang itu yang menjadi kesulitan. Ataupun kendala bagi kita untuk mempublikasikan berita itu menjadi utuh gitu. Karena kami selalu mempublikasikan berita itu harus dengan minimal 2 narasumber. Terlebih untuk liputan pemilu kemarin gitu kan, memang harus ada beberapa, harus seimbang lah ini minimal gitu. Harus ada balance beritanya itu, baik dari pihak A maupun dari pihak KPU sendiri gitu. Nah itu dia lah. Mungkin ya itu tantangannya. Kadang-kadang kita sulit untuk menemukan narasumber sendiri di lapangan gitu. Oh gitu. Jadi memang banyak ya sebenarnya banyak tantangan ya Pak ya untuk membuat sebuah berita yang faktual dan terutama informatif ya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang minimal ada 2 narasumber Pak ya. Siap. Harus ada narasumber. Nah ini penyangkut dengan itu di Kota Sukabumi yang hanya 7 kecamatan ini Pak ya. Ya. Kira-kira Bapak punya metode tersendiri nggak Pak ya untuk mencari narasumber, mencari informasi berita Ya. di kecamatan yang hanya 7 kecamatan ini tuh pasti kan ada perbedaan orang, perbedaan sifat segala macam. Pasti Bapak ada nggak metode yang khusus untuk dilakukan gitu Pak? Ya, kadang kami mungkin jurnalis televisi dengan pengalaman kita liputan beberapa tahun inilah gitu kan. Biasanya kami melakukan pendekatan kalaupun memang narasumber yang memang tidak mau berbicara ataupun bukan tidak mau berbicara tapi memang agak takut ataupun memang ada tekanan dari orang gitu. Biasanya kami selalu memberikan pendekatan dulu lah kepada narasumber itu, bagaimana kita menjelaskan
apa nanti yang harus dijelaskan, bagaimana kita juga bisa menyimpan rahasia identitas Nah, narasumber. itu paling penting Pak ya Itu sebenarnya. yang paling penting, kalaupun memang itu berita penting gitu untuk dipublikasikan, tapi orang ini tidak mau muncul, karena dalam etika jurnalistik kita mempunyai hak untuk merahasiakan narasumber. Iya benar. Itu yang kami lakukan, yaitu satu, pendekatan, kedua memberikan juga edukasi kepada narasumber itu. Kalaupun memang narasumber itu tidak mau berbicara, kami akan keep rahasia narasumber itu. Jadi yaitu pendekatan dengan sosialisasi, dengan ngobrol dari hati ke hati mungkin kan. Iya. Eh, Kadang-kadang narasumber juga setelah kita melakukan pendekatan dan pengertian apa yang kita sampaikan gitu, narasumber biasanya dia mau menyampaikan apa yang informasi yang dia dapat gitu untuk kepada jurnalis gitu. Berarti pendekatan secara personal dulu Pak ya. Pendekatan dengan personal, setelah kita ngobrol enak itu misalkan dia sudah mulai mengerti dan mulai paham, kita bisa merahasiakan identitas narasumber. Ya alhamdulillah, kadang-kadang ya kendala itu bisa kita lalui lah dengan salah satunya dengan pendekatan itu. Ya, baik. Kemudian nih Pak, ini isu yang paling cukup sering sih Pak ditemukan di mungkin media sosial, di berita segala macam Ya, terkait dengan hoax Pak. ya. Berita hoax ini kalau dari Bapak sendiri tuh bagaimana sih Pak untuk mengatasi, bukan mengatasi ya, menghadapi maraknya informasi hoax yang beredar gitu Pak, Betul. terutama khususnya seputar pemilu gitu Pak. Ya, ya. Hari ini perkembangan zaman dunia digital sangat luar biasa ya, Iya. pesatnya lah gitu. Apalagi dengan banyaknya media sosial yang platform-platform yang hari ini di apa yang dengan mudah lah warga masyarakat untuk bisa Mengaksesnya, mengaksesnya gitu ya. kan. Nah, kami jurnalis memang yaitu tadi seperti saya bilang tadi, kalau misalkan kita menerima informasi di media sosial ataupun informasi dari masyarakat, salah satu yang kita lakukan adalah meng-cross-check kebenaran berita itu. Gitu. Tidak kita serta-merta untuk mengkonsumsi itu secara mentah-mentah. Iya. Kami selalu melakukan cek kebenaran berita itu, apakah memang berita itu memang benar adanya ataupun memang itu berita hoax yang memang dapat mengakibatkan keresahan ataupun menimbulkan gejolak di masyarakat yang memang akhirnya menimbulkan dampak yang negatif. Iya, gitu kan. betul. Apalagi zaman pemilu kemarin kita juga untuk mengantisipasi perpecahan lah antara pendukung A dengan pendukung B ataupun masyarakat A dengan masyarakat yang lain gitu. Nah itu yang selalu kita hindari. Makanya kalau misalkan kita untuk mengantisipasi berita hoax yang itu beredar, salah satunya tugas jurnalis itu ya untuk mengecek dan Memverifikasi. betul, memverifikasi dan mengkonfirmasi lagi ke Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi gitu. Baik. Kemudian nih Pak, ini mungkin sekalian sharing juga ya Pak ya, dengan KPU Kota Sukabumi khususnya. Ini menurut Bapak ini sekarang ini ya, untuk di kondisi era sekarang, kira-kira konten atau informasi seperti apa sih Pak yang sangat orang butuhkan untuk disosialisasikan gitu Pak? Dari KPU? Iya. Sekarang masyarakat tuh lebih cenderung untuk melihat gambar ya, Dengan gambar ya. daripada tulisan. Nah iya betul. Saya melihat hari ini khususnya pengguna media sosial itu lebih suka dengan visual, tidak dengan tulisan ataupun bacaan. Makanya kadang kami juga pernah berkomunikasi dengan divisi sosialisasi lah di Komisi KPU di Kota Sukabumi. Hari ini tuh memang masyarakat sudah mulai beralih untuk melihat suatu informasi dalam bentuk media sosial gitu, Iya. Mereka lebih menyukai visual, gambar, dan tetapi tidak, dia kadang-kadang malas untuk membaca narasi yang ada di captionnya lah. Iya. Caption yang ada di ataupun narasi yang ada tambahan di informasi yang promosi atau bukan promosi ya, iklan lah dari Informasi yang di-share sosialisasi gitu ya. yang di-share itu kadang-kadang masyarakat enggan untuk membaca lebih dalam lagi. Padahal kan informasi selain visual kan bisa ada dalam tulisan itu yang bisa memberikan pencerahan ataupun edukasi kepada masyarakat. Hari ini menurut saya ya kalau mau KPU akan memberikan sosialisasi ya
kita harus juga ikut perkembangan zaman gitu. Melihat teknologi hari ini, masyarakat lebih menyukai visual lah untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan umum gitu. Iya benar. Memang untuk di zaman sekarang saya juga memperhatikan ya. Memang lebih menarik melihat suatu berita dari terutama yang ini Pak, yang gambar-gambar video singkat gitu. Betul. Jadi informasinya dapatnya cepat dan intinya langsung dapat gitu. Daripada harus bertele-tele misalkan baca yang banyak gitu. Kadang-kadang masyarakat hari ini juga melihat judulnya saja kan, tanpa melihat membedah isi beritanya itu. Kadang-kadang itu yang menjadi salah paham juga. Kadang-kadang masyarakat hanya melihat judul, akhirnya menjadi liar gitu di netizen, di komen-komennya gitu kan. Tapi kalau misalkan ya memang mungkin budaya literasi membaca hari ini juga mulai berkurang ya. Melihat, kalaupun hari ini melihat cenderung masyarakat lebih menyukai visual gambar daripada untuk membaca gitu. Akhirnya ya mau nggak mau bagaimana kita harus melakukan inovasi, melakukan kreativitas dengan visual, tetapi kita menggambarkan bahwa informasi itu bisa didapat oleh masyarakat ataupun netizen yang melihat sosialisasi itu. Iya benar-benar. Bagaimana kita bisa untuk menghindari adanya misinformasi Pak ya kepada publik gitu ya. Ya, seperti itu. Berikutnya Pak, ini menurut Bapak ya sebagai jurnalis, segmen masyarakat yang seperti apa sih Pak yang kira-kira paling membutuhkan untuk edukasi terkait dengan kepemiluan gitu Pak? Ya, masyarakat hari ini harus terhibur ya. Menurut saya konten-konten yang akan memang disajikan oleh KPU memang harus memberikan tidak hanya informasi, tidak hanya informatif gitu, tetapi harus ada memang di dalam visual itu memang harus berisi konten sedikit agak menghibur. Menghibur gitu. Ya. Betul, karena dengan aksi sekarang di media sosial visualnya itu menghibur, menurut saya akan lebih menarik untuk dilihat oleh netizen gitu kan, oleh masyarakat lah gitu. Kalau misalkan cenderung dengan sosialisasi yang baku, hanya duduk-duduk saja gitu kan, menurut saya itu juga kurang akan menarik perhatian untuk kalau misalkan sosialisasinya dengan hanya duduk, rapat, bentuk gambarnya tidak inovatif, tidak kreativitas, menurut saya itu juga akan kurang untuk katakan tersampaikan kepada masyarakat. Menurut Jadi saya sih, mungkin porsinya harus pas ya Pak ya, betul. Antara informasi yang disampaikan itu yang serius, di sampingnya juga dengan hiburan yang mendukung gitu Pak ya. Ada sebuah bentuk gambar yang bisa masyarakat itu ingin melihat gitu. Jadi menurut saya ya memang harus sedikit. Ya harus ikut perkembangan zaman hari ini lah. Bagaimana masyarakat melihat platform media sosial hari ini kan banyaknya hiburan gitu. Iya benar. Mau nggak mau kita juga tidak harus baku dengan aturan yang memang dari dulu seperti itu aja gitu. Ya harus memang melihat perkembangan meskipun ya harus tapi sesuai dengan porsi ataupun track yang ada di KPU sendiri. Iya benar. Karena memang sekarang juga yang aktif bermain media sosial kebanyakan tuh anak-anak muda Pak ya. Sekarang tuh. Jadi memang harus diselingi dengan hiburan, jangan terlalu serius tapi ada hiburannya juga gitu Pak ya. Serius tapi santai lah gitu. Nah kemudian nih Pak, ini kita berbicara terkait dengan etika jurnalistik Pak ya. Saya juga sebagai pegawai negeri dituntut untuk menjaga integritas. Nah untuk di jurnalis sendiri terutama di IJTI, bagaimana Bapak menjaga integritas baik dari Bapak sendiri maupun dari anggota gitu ya, menjaga kode etik selama peliputan pemilu gitu Pak? Ya, kode etik itu sudah menjadi rule lah, aturan kami dalam melakukan peliputan gitu kan. Kami selalu memegang kode etik jurnalistik yang memang sudah ada aturan di Dewan Pers gitu kan. Alhamdulillah selama saya liputan, selama saya berada di anggota IJTI beberapa kali melakukan peliputan terkait pilkada, kita ambil contoh yang kemarin aja, di kota Sukabumi itu ada 3 calon. Alhamdulillah kami selama melaksanakan peliputan itu, apalagi saya di Metro TV
dengan memiliki Partai Nasdem gitu kan, eh, tidak ada arahan bahwa kami harus ikut mendukung salah satu partai ataupun mendukung salah satu paslon. Dalam keanggotaan kami, alhamdulillah semua berjalan pada tracknya, berjalan pada jalurnya. Kami kemarin selalu menjaga etika jurnalistik, tidak memberikan penekanan pada salah satu calon, ataupun kami menghindari salah satu calon untuk tidak diliput. Semua memiliki porsi yang sama untuk mendapatkan hak mereka diliput. Teman-teman televisi, khususnya di teman-teman di organisasi IJTI. Alhamdulillah kami selalu memberikan porsi yang sama gitu untuk baik paslon A, paslon B, paslon C gitu. Akan tetapi memang karena kami berada di posisi lokal Sukabumi gitu, akhirnya kami juga harus memiliki persaingan dengan wilayah-wilayah yang memang berada di sekitar kami gitu, kayak Cianjur, Bogor. Mereka maksudnya saya memberikan peliputan yang memang harus inovasi gitu kan, ya. betul. Jadi tidak hanya melulu liputan tuh ya ngikutin, ngintil gitu teman satu paslon gitu, nggak juga sih. Jadi kami juga kadang-kadang selalu bukan milih-milih ya, mencari kampanye ataupun sosialisasi dari pasangan paslon itu yang memang unik dan menarik untuk kita publikasikan. Tetapi kami juga tidak membeda-bedakan untuk porsi-porsi ketiga paslon yang kami kemarin ikut bertarung di KPU Sukabumi gitu. Dan kami selalu menjaga independen dan netralitas untuk selalu melakukan peliputan itu gitu. Siap. Nah, kira-kira itu Pak, tantangan yang paling sering muncul tuh Pak ketika meliput gitu Pak selama pemilu pilkada tuh ada nggak Pak ya? Kalau selama meliput pilkada kemarin tantangannya apa terkait etis gitu Pak, yang terkait dengan kode etik gitu. ya? Kami pernah mungkin ya, karena perjalanan kampanye ataupun perjalanan sosialisasi para calon itu tidak selalu mulus. Karena banyak juga bukan tantangan ya, cobaan lah pada saat ini. Ada paslon A yang mengatasnamakan paslon B dengan memberikan nilai uang ataupun kampanye politik uang lah. Politik gitu kan. uang ya. Nah, kadang-kadang kami juga menjadi kadang-kadang untuk tidak memberikan karena kita juga politik uang juga harus kita berikan edukasi kepada masyarakat kan, bahwa apa yang dilakukan itu juga tidak baik gitu untuk pada masa kampanye. Selain kami juga melakukan konfirmasi, kami juga dalam pemberitaan itu selalu memberikan edukasi bahwa apa yang dilakukan kampanye politik ataupun apa yang bisa memecah belah ataupun antara paslon dan paslon A dan paslon B, kita harus balance lah. Kami memberikan informasi yang memang kebenarannya itu ada, tapi juga kami memberikan edukasi bahwa apa yang dilakukan politik uang itu memang tidak bagus. Jadi kami porsinya juga lengkap lah. Ada yang memberitakan suatu kejadian, tetapi juga kami di dalamnya untuk memberikan edukasi bahwa kampanye politik itu memang tidak boleh dilakukan di masa kampanye gitu. Baik. Berarti tadi balik lagi ke IJTI itu Pak, berarti kan itu isinya kebanyakan adalah jurnalis TV lokal Pak ya? Televisi nasional. Nasional ya? Iya. Mungkin dari sudut pandang jurnalis nih Pak, isu pemilu yang paling menarik di Kota Sukabumi itu apa ya Pak? Yang paling menarik itu beberapa kali kejadian kalau saya meliput itu memang ya itu tadi lah, politik uang. Politik uang itu ya paling sering ya? Paling sering, paling banyak ditemukan. Karena kan mungkin ada tim suksesnya mengumpulkan massa untuk kegiatan lain diisi dengan arahan ataupun ajakan untuk memilih si pasangan A gitu. Dengan adanya isinya berupa gambar ataupun foto paslon itu sendiri dengan memberikan apresiasi kepada para
para masyarakat yang datang pada saat acara kunjungan dari yang digelar oleh tim sukses Oh gitu. iya, kampanye Pak. Ya, kampanye. Kampanye. Tim sukses memberikan ada sedikit arahan untuk mengarah ke ya mungkin memang hal yang wajar ya karena namanya juga tim sukses untuk mensukseskan calonnya, Pasangan mungkin calonnya. pasangan calonnya. Tapi kami kadang-kadang di situ memang apa tidak bisa dipungkiri lah. Ada aja orang yang memang ingin ingin apa ya menurunkan pasangan itu dengan adanya gaya politik uang gitu. Nah, itu yang menjadi apa ya tantangan di lapangan lah untuk kami teman-teman jurnalis televisi. Baik, baik. Kemudian nih Pak, mungkin ini selama Bapak meliput ini Pak, pengalaman paling berkesan Bapak apa ya Pak? Selama meliput di Kota Sukabumi, khususnya pada saat pemilu kemarin Pak. Paling berkesan apa ya karena kemarin kita juga memang porsi untuk liputan teman-teman televisi memang agak sedikit berkurang ya. Maksudnya berkurang itu karena kita untuk meliputan khususnya untuk kita tayangkan di televisi masing-masing gitu memang cukup berat saingannya karena kemarin pilkada serentak. Tapi mungkin berkesannya itu apa ya pada saat mungkin kampanye salah satu calon yang memang dia memang dilakukan secara sederhana, dilakukan dengan secara memang dia turun kepada masyarakat dengan apa adanya gitu. Iya. Ingin membawa Sukabumi ini menjadi ya lebih bagus lah mungkin ya. Kesannya mungkin ya itu tadi mungkin hanya ikut dia rela untuk turun ke jalan dengan jalan kaki mungkin itu pencitraan atau tapi kami melihatnya ya memang kalau misalnya kita kadang-kadang melihat karakter paslon ya. Kalau kita bisa melihat bahwa itu pencitraan atau bukan gitu. Tapi ya yang kami rasakan ya khususnya saya gitu melakukan peliputan bahwa kesan yang memang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa paslon itu yang memang benar-benar ingin berjuang untuk masyarakatnya sendiri dengan cara mendatangi door to door melihat apa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk nanti mungkin menjadi visi misi ke depan untuk paslon ini memimpin 5 tahun ke depan. Ya itu tadilah mungkin dengan berjalan kaki dengan cara door to door lah ya kesannya mungkin akan lebih dapat ya mungkin dengan melihat menanyakan langsung kepada masyarakat itu sendiri daripada kita harus membuat kampanye di lapangan war-war berikan janji-janji. Menurut saya juga itu akan sayang ya, maksudnya visi misi yang akan disampaikan juga tidak sampai kepada masyarakat. Tetapi kalau misalkan door to door mungkin kita dengan ya lebih menyampaikan visi misinya Mungkin lebih dapat ya Pak kalau lebih dapat gitu personal ketemu orangnya langsung gitu ya. Berarti kesannya ada jalan-jalan ya Pak. Ada jalan-jalan ketemu warga gitu. Maksudnya ya tidak harus melulu dengan kendaraan ya, baik. ataupun ya kadang-kadang yang tidak tersentuh itu memang di kawasan tempat pembuangan sampah. Itu kadang di TPA Cikondol ya kayak gitu. Di tempat pembuangan sampah kadang-kadang mereka itu belum teredukasi ataupun belum tersosialisasikan calonnya siapa, berapa calon yang akan dipilih. Nah kalau misalkan pasangan paslon yang memang mau mendekati mereka, menurut saya itu juga hal yang sangat unik lah, sangat baik gitu karena kesannya di sana juga para masyarakat yang memang berada di margin yang memang di pinggiran lah gitu. Mereka juga akan mendapatkan informasi dan saya rasa akan ikut mencoblos juga untuk di pemilu kemarin gitu. Jadi pengetahuan semakin meningkat, jadi inisiatif untuk memilih juga semakin tinggi Pak ya. Tingkat partisipasinya gitu Pak ya. Kemudian ini Pak, balik ke JTI lagi Pak ya. Ini kan saya melihat ada beberapa kegiatan utama ya Pak yang dilakukan ya Pak. Ini salah satunya kan seperti kayak di KPU juga, ini
sering melakukan pengembangan kompetensi kepada pegawai segala macam, Iya. meningkatkan pengetahuan, kompetensi. Nah, di IJTI sendiri juga ada Pak ya? Peningkatan kompetensi jurnalis gitu Pak ya? Ada, karena kami JTI ada beberapa sub ya. Ada divisi sosialisasi, ada divisi organisasi, ada divisi antar lembaga, ada divisi kompetensi. Nah, kebetulan kami di IJTI hampir 90% lebih lah sudah mengikuti uji kompetensi Kompetensi. di beberapa lokasi, malah ada yang sudah di Madia. Karena mungkin karena kami kontributor, jadi kami mengikuti uji kompetensi itu pertama kali di Muda. Kemudian ada beberapa memang teman-teman yang memang ingin meningkatkan kapasitasnya lah gitu kan, ada beberapa yang sudah statusnya Madya. Dan alhamdulillah kami hampir semua sudah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pers. Wah, luar biasa. Ya alhamdulillah hampir 90% lah. 90% ya? 90% sudah mengikuti uji kompetensi di Dewan Pers kemarin. Baik. Kemudian ini Pak, sebagai ketua IJTI Bapak, mungkin Bapak ada yang harapan apa yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Sukabumi ke depannya Pak? Ya, saya berharap pemilu kemarin memang sudah lebih baik ya. Demokrasi kami juga, KPU juga banyak memfasilitasi kebutuhan informasi yang kami tanyakan ke KPU. Mudah-mudahan ke depan KPU Kota Sukabumi lebih transparan, lebih terbuka, lebih netralitas. Intinya bagi jurnalis sih lebih mudah untuk dikonfirmasi. Ya mudah-mudahan ke depan KPU juga semakin kompak, KPU juga semakin mampu memberikan informasi layanan yang terbaik bagi masyarakat, terutama juga kami sebagai jurnalis bisa memberikan informasi yang kami perlukan di KPU Kota Sukabumi. Mudah-mudahan KPU semakin terbuka dan semakin bisa berkolaborasi ataupun bersinergi dengan media khususnya di Sukabumi Kota. Baik. Mungkin bisa direncanakan ya Pak kolaborasi ke depannya Pak antara jurnalis dengan KPU ke depannya. Ya, beberapa kali kami selalu pengalaman pernah dilibatkan untuk memberikan sosialisasi. Salah satunya mungkin kepada kalangan ibu-ibu yang memang mungkin sedikit malas lah untuk mengetahui siapa calon, kapan saya mau datang, tanggal berapa pencoblosan gitu ya. Kami alhamdulillah selalu berkolaborasi, selalu diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama, maksudnya untuk memberikan sosialisasi pemilihan. Pada saat kemarin ada beberapa kali kami melakukan pelatihan itu di lokasi pembuangan sampah. Keduanya di salah satu permukiman warga yang memang banyak ibu-ibu yang menurut saya kurang mendapatkan informasi terkait pemilu kemarin. Ya mudah-mudahan kami tetap bermitra, kami tetap berkolaborasi, bersinergi untuk memberikan pemilih cerdas dan pemilih berkualitas lah nantinya. Gitu. Baik, luar biasa. Memang ini juga menjadi PR juga Pak bagi KPU, khususnya untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Betul. Karena sekarang juga KPU sekarang sedang gencar untuk melakukan sosialisasi Pak, terutama kepada pemilih pemula sekarang. Mungkin nanti ke depannya akan ditingkatkan lagi tingkat sosialisasinya supaya semua informasinya didapat oleh masyarakat secara utuh gitu Pak. Ini terakhir Pak, mungkin Bapak ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terutama terkait dengan proses demokrasi yang bijak Pak ya, dengan bisa menerima informasi secara utuh dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa sampaikan pesan ke masyarakat. Ya, saya berharap masyarakat hari ini akan lebih cerdas, akan lebih bisa memilah dan memilih untuk informasi yang didapat.
dan selalu melakukan cross check ataupun melihat isi pemberitaan yang didapat untuk melihatnya ke media yang memang sudah kompeten di jurnalis gitu. Semoga masyarakat juga tidak terbawa arus dengan isu-isu yang hoax dan tidak mendapatkan informasi ataupun apa ya intinya sharing sebelum share gitu. Itu yang Sharing ya, sebelum share. betul. Jadi ya agar tidak terbawa arus lah, agar tidak terbawa isu-isu hoax yang akan ya merugikan diri sendiri lah. Ya, baik. Memang informasi yang kita dapat jangan ditelan mentah-mentah Pak ya. Betul. Harus di cross check dulu Cross check dulu. kebenarannya, baru mungkin kalau mau di-share silakan di-share. Ya. Yang penting kita tahu dulu ini benar apa tidak gitu Pak ya. Betul. Baik. Gitu. Pak, terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast KPU Kota Sukabumi. Sama-sama. Saya sampaikan sekali lagi, ini cukup menarik ya tema hari ini. Siap. Teman pemilih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune. KPU melayani.